kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku yang penuh kemurahan dan pengampunan. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat. Sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Tiada bintang lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang
setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Biarlah kita tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sebaik-baiknya. Nah sekarang mari kita siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Ya Tuhan, berikanlah pada kami urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa membangun kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa membangun kesetiaan pada Tuhan, atau kalau disingkat membangun kesetiaan. Karena walaupun kita melakukan yang perbuatannya nampaknya baik, sepertinya sesuai firman Tuhan, tapi kalau kita tidak disertai oleh kesetiaan kepada Tuhan, maka akhir-akhirnya bisa berubah juga. Akhir-akhirnya bukan yang terbaik yang kita dapatkan, ya. Kita perlu memahami dengan baik ini. Nah, kalau kesetiaan itu hanyalah karena kondisi tertentu atau ada pada kondisi tertentu, maka itu akan lebih banyak berupa balas budi. Kalau hanya seperti itu dan bukan kesetiaan, itu hanya berupa balas budi belaka jadinya, ya. Nah, kalau kesetiaan sebenarnya, maka kondisinya enak atau tidak enak, menguntungkan atau tidak menguntungkan, maka
tetap aja kita setia. Nah, ini kalau kesetiaan sebenarnya ya. Lalu bagaimana kita bisa betul-betul setia kepada Tuhan itu ya? Bagaimana cara kita membangun kesetiaan terhadapnya? Yang pertama, kalau kita mau membangun kesetiaan kita, maka kita harus tahu kita akan selalu mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan pada kita juga. Kalau kita mau mengingat selalu kebaikan Tuhan dan mengingat kesetiaan Tuhan pada kita, maka itu salah satu jalan, salah satu unsur yang bisa membantu membangun kesetiaan kita. Kita baca dulu Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik bagi Tuhan itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, inilah salah satu yang terpenting buat kita, bukti kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kita, dengan mau memberikan nyawanya demi untuk keselamatan kita, nah, menebus dosa kita. Yang kedua, kita baca di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan kamu. Jadi kita jangan sampai melupakan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kita ingat terus kebaikan kesetiaan Tuhan pada kita. Juga kita baca Mazmur 78 ayat 7. Mazmur 78 ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya dalam keadaan apapun juga. Mau enak gak enak, mau menguntungkan tidak menguntungkan, tetap pegang karena kita setia kepada Dia ya. Tidak melupakan perbuatan Allah. Baca lagi Yesaya 17 ayat 10. Nah, kalau kita melupakan Tuhan, maka sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, berarti itu kebaikannya kepada kita ya. Jangan dilupakan. Dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Siapakah gunung batu kekuatan kita? Tak lain tak bukan adalah Tuhan. Jangan tidak diingat, jangan dilupakan. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkau luar negeri, sekali pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Jadi waktu kita mendapatkan yang baik dari Tuhan itu jangan dilupakan. Kalau udah apa yang kita perbuat dalam diri kita, dalam prestasi kita semua, pada saatnya, pada saat kita tidak setia kepada Dia, kenapa? Karena ada situasi yang nggak enak, maka itu semua akan sia-sia belaka ya. Kita perlu tahu dengan baik. Kita baca lagi Mazmur 106 ayat 21. Nah, ini lagi, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Sekali lagi, Allah dulunya telah menyelamatkan mereka, sebelumnya telah menyelamatkan mereka, batu kebaikan Tuhan, tapi dilupakan yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Seperti para bangsa Israel, kita tahu telah melakukan hal yang besar di Mesir, menyelamatkan mereka dari perbudakan, tapi mereka lupa. Akhirnya bersungut-sungut terus pada Allah, bahkan jatuh dalam penyembahannya pada ilah lain, dan itu akan mendatangkan hal yang tidak baik pada diri kita ya. Terakhir kita baca di Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kalau kita mau membangun kesetiaan kita pada Tuhan, pertama yang harus kita ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi kita terus mengingat kebaikannya dan juga kesetiaannya, karena Allah kita adalah Allah yang setia ya. Jangan kita hanya terpaku pada kekecewaan. Jangan hanya terpaku pada masalah dalam kehidupan ya, yang semuanya atau merupakan salah trauma kehidupan. Jangan terpaku pada itu saja. Itu yang perlu kita lupakan. Tapi kebaikan Tuhan jangan dilupakan, diingat-ingat terus ya. Kesetiaan Tuhan jangan dilupakan, diingat-ingat terus. Jadi kita harus pilih-pilih masa lalu apa yang harus kita lupakan ya. Tidak semua masa lalu kita lupakan. Kalau masa lalu itu kebaikan Tuhan, jangan dilupakan. Tapi kalau masa lalu mendatangkan trauma dalam hidup kita, itu yang kita lupakan. Tidak perlu kita ingat terus di bawah, maka pikiran kita dipenuhi oleh rasa trauma itu ya. Ini yang harus kita lakukan, maka akan menjadi orang yang lebih mudah untuk menghasilkan atau berbuahkan kesetiaan ya. Kalau enggak, ya justru buahnya adalah apa? Ketidaksetiaan juga akhirnya ya. Tapi bila yang diingat adalah kebaikan Tuhan, sekali lagi, maka bukan itu yang akan kita alami. Buahnya adalah kesetiaan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya kerinduan, bukan cuma diingat, tapi kerinduan
untuk membalas kebaikan cinta kasih Tuhan kepada kita. Ya, itu harus kita punya. Bukan cuma diingat saja, tapi punya kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan pada kita dengan jalan setia kepadanya. Maka itu adalah salah satu faktor yang bisa mendukung. Kita baca Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas pada Tuhan segala kebajikan padaku? Nah ini Daud mempertanyakan bagaimana cara aku membalas kebaikan Tuhan. Jadi masih bingung mikirkannya. Berarti punya kerinduan dia untuk membalas cinta kasih Tuhan. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dia harus punya kerinduan. Lagu mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Nah itu mengingat-ingat dulu ya. Berkat-Mu yang telah kau berikan sempat membuatku terpesona. Nah ini dengan apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau berikan padaku. Nah ini adalah kebaikan Tuhan, inilah cinta kasih Tuhan. Lalu refrennya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dia jangan biji mata. Nah ini, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi juga harus di bidang lain setia seluruhnya kepada Tuhan, melakukan perintahnya, taat pada apa yang ditetapkannya. Nah ini nyanyian mengatakan demikian. Jadi kita tuh punya kerinduan ya. Dengan apakah ku balas Tuhan? Nah, itu kita pertanyakan diri kita, pakai cara apa? Berarti ada kerinduan dalam hati kita untuk membalas cinta kasih Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, dan membalas kesetiaan Tuhan pada umatnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau membangun kesetiaan pada Tuhan, maka kita janganlah terikat lagi pada hal-hal yang duniawi. Jadi kalau orang tidak terikat lagi pada hal yang duniawi, akan lebih mudah bagi dia untuk membangun kesetiaan pada Tuhan. Ya, kita bisa bangun kesetiaan kepadanya bila kita tidak terikat pada hal-hal yang duniawi. Karena kalau kita jadi milik Kristus, maka kita lebih mudah bangun kesetiaan. Tapi apa buktinya kita jadi milik Kristus? Firman Tuhan mengatakan, kalau kita menjadi milik Tuhan, kita harus menyalibkan segala keinginan daging, hawa nafsu, dan segala keinginannya. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 24. Jadi kalau kita jadi milik Tuhan, betul-betul jadi milik Tuhan, maka kita harus bisa menyalibkan, alias menanggalkan keinginan daging kita ya. Nah, kita baca Galatia 5 ayat 24. Barang siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus. Nah, kalau kita ingin membuktikan kita sudah jadi milik Kristus Yesus dengan benar apa enggak, ia telah menyalibkan daging. Menyalibkan itu artinya apa? Belum tentu orang disalib sudah langsung mati, tidak. Tapi tidak berkuasa untuk bergerak lagi, tidak bisa apa-apa. Kita masih hidup terdiri dari darah dan daging. Mungkin hawa nafsu kedagingan itu masih ada pada diri kita, tapi tidak punya kuasa lagi untuk memimpin kehidupan kita. Jadi baru dia ada, tapi tidak berkuasa lagi, sudah dikuasai oleh hal-hal yang rohani ya. Telah menyalibkan, maka dipakai istilah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu semua berbau duniawi. Jadi kita, karena kita disalibkan, kita tidak lagi terikat. Justru mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, keinginan daging itu, hawa nafsu itu ya. Jadi kita tidak terikat lagi. Kita sudah bisa menanggalkan atau meninggalkan keinginan daging atau hal-hal yang duniawi. Itu yang ketiga. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin membangun kesetiaan pada Tuhan, kita perlu menyalibkan atau menanggalkan atau meninggalkan segala keinginan daging, segala hal hawa nafsu dan keinginannya ya. Ini yang keempat, kita akan bisa membangun kesetiaan pada Tuhan bila kita punya unsur tidak cepat putus asa dan menyerah. Kalau kita cepat putus asa dan menyerah, misalnya kita niatnya mau bangun kesetiaan, tapi toh jatuh juga dalam dosa, jatuh juga dalam pada ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Lalu kita, sudahlah, memang begini nasib saya, memang begini keadaan saya. Nah, itu namanya cepat putus asa dan menyerah. Tidak berjuang dulu.
berjuanglah. Yang penting kita punya kemauan, kemampuan Tuhan yang memberi kepada kita. Kita manusia tidak punya kemampuan untuk lepas dari keinginan daging, dari hal yang duniawi. Tapi kalau kita punya kemauan dan tekad yang kuat, dan Tuhan tahu itu, Tuhan akan menyertai dan Tuhan yang berikan kemampuan. Kadang-kadang orang terheran-heran, kok bisa ya? Dulu dia kan begini-begini, sekarang kok jadi begini? Nah itulah, kok bisa ya? Saulus kan dulu begini-begini, kenapa jadi Paulus sekarang yang begitu-begitu? Nah ini orang bisa terheran-heran. Yang dulu sudah berganti sama sekali dengan yang baru. Karena itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi tergantung juga pada kemauan kita. Jadi perlunya adalah kemauan dan tekad yang bulat kita untuk bisa tetap setia. Ya, kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Bukan cuma melihara, tapi ia bisa menumbuhkan, membangunkan kesetiaan. Kalau kita mau dan dibuktikan dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Khawatir, aduh enggak bisa, aduh nanti kalau gini gimana, aduh nanti kalau gitu bagaimana. Kalau hanya dikuasai kekhawatiran itu, susah buat kita untuk membangun. Tapi kalau kita serahkan mau kekhawatiran kita, yang penting kita punya tekad dan kemauan yang luar biasa untuk tetap setia dan taat kepadanya, maka dia yang akan memampukan kita, ya. Lalu kita baca lagi 2 Korintus 4 ayat 8-12. 2 Korintus 4 ayat 8-12. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami ditindas sehingga kami mau berubah dari kesetiaan kami. Kita lihat banyak orang zaman gereja mula-mula dianiaya karena mau tetap setia pada Tuhan. Ditindas, tapi mereka tidak terjepit, ya. Dianiaya, tapi mereka tidak putus asa, tetap bertahan. Jadi harus punya kemauan untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Yang ketiga kita baca di Ibrani 12 untuk poin ini. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ingatlah selalu akan dia. Ayat 2 dulu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi apapun kita lakukan, termasuk dengan kesetiaan, mata kita harus senantiasa tertuju kepada Kristus. Artinya perhatian kita, fokus kita, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Nah, jadi walaupun kita harus pikul salib, tapi kita tekun karena kita mau beriman membawa kepada kesempurnaan itu, ya. Dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dalam dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan jadi lemah putus asa. Tuhan sudah menanggung itu semua loh, dan kita abaikan, ya. Lalu kita harus pikir dengan baik bahwa memang hidup ini penuh dengan masalah dan tantangan kehidupan. Tapi Alkitab juga mengajarkan di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa tantangan dan cobaan itu tidaklah melampaui kekuatan kita, ya. Karena dia tidak akan biarkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sering kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan turun tangan dalam hal ini, yaitu memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi artinya apa? Allah tidak tinggal diam. Jangan kita menyerah putus asa. Allah masih ada. Tuhan tidak tidur, kata orang Jawa kan, Gusti boten sare. Nah itulah, dia akan memperhatikan kita terus, dan dia terus mengendalikan. Masih ingat saya mengatakan Yesus berjalan di atas air waktu itu gelombang angin sakal itu mau ombang-ambingan perahu murid-murid. Angin, air itu menjadi bahaya bagi mereka, jadi masalah. Tapi justru Yesus datang dengan berjalan di atas air. Kalau kita menghadapi masalah, ya, kita harus percaya Tuhan akan datang mengatasi masalah kita. Dia berjalan di atas air, berarti air yang jadi masalah itu di bawahnya dia. Dia mengendalikan semuanya. Dia bisa menyeduhkan, dan memang akhirnya terdulah angin sakal itu, gelombang itu. Ya, kita perlu tahu dengan baik. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah,
karena Tuhan ada beserta kita, sehingga kita bisa mulai membangun, memupuk terus menerus hingga akhirnya makin bertumbuh menjadi besar dan baik kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghargai hidup kita ini sebagai anak yang taat dan setia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa, dan kemudian juga dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk tetap setia kepada Dia, dan itulah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Terus berkati. Haleluya. Waktuku susah dan menderita, Yesus layan ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkaulah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
tempat aku mengadu. Waktu ku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan di